Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Keluarga Empat Bahasa. Teman-teman, hari ini saya akan ikutin suami untuk pergi bekerja di salah satu kota, di luar kota lah ya, di dekat Hanover teman-teman. Jadi untuk kali ini pertama dan perdana saya ikutin suami pergi bekerja, ngintilin. Meskipun nanti saya mungkin cuma di hotel saja teman-teman, tapi setidaknya saya tidak kesepian ya di rumah, masih ikut suami. Untuk itu teman-teman, ikutin terus video perjalanan kita ke Hanover and then stay tune. Kurang lebih perjalanan kami membutuhkan waktu 2 jam 20 menit. Itu sekitar 230-an kilometer dari kota kami ke Hanover teman-teman. Untuk cuacanya kali ini buruk, hujan deras, terus berkabut juga, jarak pandangnya juga pendek. Terus cuacanya juga suhunya juga cuma 8 derajat. Ini karena hujan teman-teman, mungkin jarak pandangnya hanya beberapa puluh meter ke depan, makanya meskipun jarak pandangnya hanya sekian puluh meter, tapi tetap aja ya kecepatan mobilnya itu harus 100 km per jam, di atas 100 km per jam, karena memang sudah aturannya kalau kita terlalu lambat juga itu malah membahayakan kita dan pengendara lain. Ini kalau kalian lihat di HP itu masih agak kelihatan jelas teman-teman, tapi kalau kita lihat langsung dengan mata itu sebenarnya berkabut sekali ya, susah sekali melihat mobil-mobil yang ada di depan. Jadi teman-teman, tadi itu saya agak takut ya, karena tadi suamiku itu ada sengaja tersentuh di bagian kunci. Nah, otomatis kecepatan mobilnya itu berkurang. Kalau saya lihat tadi itu jadi 80-an kilometer per jam. Sedangkan kan kalau masuk jalan kayak gini kan harus di atas 100. Otomatis saya yang panik dong teman-teman, karena kok tiba-tiba menurun kecepatannya. Ternyata mobilnya itu mati, tiba-tiba mati. Tapi bukan mati yang berhenti begitu ya, tapi mati yang tiba-tiba dia punya kecepatan menurun, hampir menurun drastis lah kalau menurut saya. Dari 100 jadi 80-an. Terus suami saya cepat-cepat menepi ke sebelah kanan sini. Ini ada tempat untuk menepi teman-teman. Cuman kan kalau mau menepi pun kan harus hati-hati begitu, karena posisinya di sini kecepatannya tinggi di atas 100 km per jam. Terus yang kedua, banyak mobil-mobil besar seperti ini. Kalau kita mau ke sebelah sini kan harus lewati mobil-mobil besar ini. Terus yang ketiga itu kan cuacanya nih buruk, jadi otomatis kita susah lihat ke depan, dan mobil di belakang kita itu susah melihat kita juga teman-teman. Jadi harus super hati-hati dan sabar. Selain itu jangan juga panik, karena ini baru pertama kali juga saya rasakan teman-teman. Tapi puji Tuhan tadi kita sudah bisa lewati. Suamiku langsung menepi, kemudian dia benar-benar matikan dulu. Dia netralkan kembali mobilnya, kemudian dia nyalakan kembali. Nah, puji Tuhan yang saya sukanya dari orang-orang di Jerman itu, mereka ketika berada di jalan berkendara, mereka itu baik. Saya bilang baik kenapa? Karena ketika suami saya mau pindah lagi ke posisi sebelah sini, dari sini ke sini, itu mereka itu memberikan jalan begitu teman-teman. Jadi tidak egois ya saat berkendara, karena posisinya kan mobil-mobil kayak mobil besar begini kan banyak, dan itu kencang-kencang ya laju-laju bawa mobilnya. Jadi otomatis kalau tidak ada yang mengalah itu bisa bahaya. Nah begitu teman-teman. Jadi suamiku bikin sandwich. Sandwich made by husband. Saya cobain ya.
at video. Yes, hujannya sudah berhenti teman-teman. Cuacanya juga sudah mulai bagus. Soalnya dari tadi saya sempat ketiduran ya, mungkin sekitar 30 menit. Habis itu bangun, makan, minum. Saya akan kasih lihat kalian ya, gimana orang-orang di sini tuh bawa mobil seperti apa. Jadi kadang dari sini tiba-tiba ke sini, nah kayak gini. Kalau misalnya ada yang di depan kita lambat, harus ke sini, kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang ke sini, tapi ya jangan lupa pakai sein gitu. Nah kayak gini, suamiku pakai sein, apa sih, lampu untuk ke kiri ataupun ke kanan. Kalau kita orang Palu bilangnya sein. Nah kayak sana itu, ini kan soalnya mobil-mobil gede semua ini sepanjang sini. Nah ini kan dia ke sini tadi. Nah ini mobil agak gede. Sini dia agak pelan, terus di sini dia kalau mau cepat, sini lebih cepat lagi. Here faster baby ya. 120 maximum. 120. Here Beide Seiten. the same. No, hier 80, 100, 120. Jadi suamiku bilang di sini 80, sini 100, sini 100, 100. Ungefähr 80, 100 bis 120 und mehr schneller diese Seite. Intinya di sini itu sekitar 80, di sini tuh ya sekitar 100-an, di sini tuh di atas mungkin 100, 120 atau lebih begitu. Jadi intinya lambat, sedang, cepat. Lambat 80 km per jam, lambat, cepat dong. Nah kayak gini lah. Nah itu kan lagi sein, dia mau belok. Nah gitu deh. Jadi kalau saya di sini mungkin harus, intinya jangan panik dulu. Nah coba lihat. Ning like that. Jadi kalau misalnya saya di sini kalau mau bawa mobil mungkin harus intinya belajar sabar dulu, terus kontrol emosi sama kontrol apa ya namanya, kepanikan begitu. Nah, coba lihat dia sein kan, jadi cepet gitu mereka. Kalau sein langsung. Kalau sini memang rata-rata mobil besar di sini, karena dia kecepatannya nggak terlalu cepat ya. Sekarang 7 derajat dan sekitar 88 km lagi dalam waktu tempuh 52 menit. Dan di sini estimasinya kita sampai pukul jam 11.14. Sekarang pukul 10.21. Ada kincir angin. Inilah ya kalau orang di sini berkendara. Kalau menurut saya bagus, disiplin. Saya juga tidak mendengar klakson dari tadi, karena memang mereka juga sabar dan benar-benar tahu bagaimana cara berkendara ya. Karena di sini kalau misalnya mau punya SIM, meskipun kalian di negara kalian sudah punya SIM, tapi di sini tetap harus ada sekolah mengemudi lagi, tetap harus sekolah ya. Dan itu tentunya bayar. Kemudian nanti kalian bisa dapat SIM mengemudi. Nah, kalau misalnya kalian melanggar aturan, kayak misalnya yang harusnya kecepatannya di situ 30 km per jam, terus kalian berkendaranya
sampai melewati dari itu SIM kalian bisa ditarik, atau enggak kalian harus bayar denda, atau enggak kalian harus sekolah lagi dalam waktu yang ditentukan biar SIM kalian itu tidak ditarik. Seperti itu. Ada polisi. Kaput. Was kaput. Kaput. Ya. Jadi kalau kalian ada yang tanya atau penasaran, kok bisa ketahuan, misalnya waktu tempuhnya itu maksimum itu 80 km per jam. Terus misalnya tiba-tiba ada orang yang bawa mobil tuh 100 km per jam, kok bisa ketahuan nanti kena denda atau tidak ditarik ininya SIM-nya gitu? Karena di jalan-jalan itu, di beberapa tempat itu ada yang namanya radar. Jadi nanti itu akan ketahuan speed atau kecepatan dari mobil pengendara. Nah, dari situlah yang menjadi nanti jadi bukti bahwa orang atau pengendara tersebut itu melanggar gitu, teman-teman. Saya juga baru tahu ya. Mungkin di Jakarta juga ada yang seperti itu. Tapi saya juga kurang paham sih kalau di Jakarta seperti apa, karena saya belum pernah berkendara di Jakarta juga sih. Kalau yang tanya di Jerman ada macet dong. Macet itu biasanya disebabkan mungkin karena ada pengerjaan jalan, ada kecelakaan, ataupun biasanya sih kalau misalnya kita lewat suatu kota yang mungkin penduduknya padat, biasanya itu juga macet, terutama di jam-jam kerja. Nah, seperti ini nih termasuk macet ya. Nah, kita udah melewati macet sih. Ini udah mulai nggak macet. Tapi kita kurang tahu ya ini macetnya karena apa. Ah ya, ada pengerjaan jalan. Nih ada mobil. Ini itu ya, ada mobil. Nah ini. Itu mobil-mobil buat pengerjaan jalan atau apa gitu. Mungkin kelistrikan juga ya. Mungkin saja mungkin. Macet lagi karena ada Baustelle. Ini nih pengerjaan jalan. Di depan juga masih ada Baustellenya.
masih ada pengerjaannya. Jadi kita pelan-pelan saja. Yang penting selamat. Kurang lebih sisa Через 600 метров 7 menit lagi, 4 kilometer kita akan sampai. Nah ini nih ada bos Stella jalan-jalan. сверните на съезд Tim направо. Oyen направо, налево. Ada yang tahu itu На bahasa apa? развилке держитесь правой стороны. Stelani. Oke, kita sudah masuk wilayah perkotaan. Bisa dilihat dari sini nih tuh sudah kota semua. Tadi kan hutan-hutan ya, sekarang kita udah masuk perkotaan. Finally, sekarang kita menuju ke penginapan. Плавный поворот направо. Ada yang penasaran? Kalau ada yang penasaran di Jerman itu kayak gimana sih lampu merah lampu hijaunya? Kayak gini sama aja kayak Indonesia. Lampu merah berhenti, lampu hijau jalan. Kalau dulu saya pikirnya kebalikan dari kita ya, lampu merah jalan, lampu hijau berhenti. Ternyata enggak. Nih. Lampu merah ya berhenti juga. Kita sudah sampai di penginapannya, kemudian suami saya check-in. Karena habis ini suami saya langsung pergi ke tempat kerja dia di salah satu perusahaan, dan saya sendiri akan stay di hotel menunggu suami saya sampai pulang bekerja. Dan teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini, dan jangan lupa like, comment, subscribe, serta share video ini kalau kalian suka, agar kedepannya saya semakin semangat lagi untuk mengupload video menarik lainnya. And then see you.